Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Ramsul ya. Di sini saya ingin bertanya. Saya menemukan kasus di mana anak ini tuh dari keluarganya mampu gitu, tapi dari eh, TB menurut umurnya itu normal, sedangkan TB menurut umurnya itu dia gizi buruk gitu. Itu cara kita sebagai tenaga kesehatan itu untuk mengedukasi orang tuanya agar gizinya itu baik, itu gimana, sedangkan dari pola orang tuanya sendiri itu dia memikirkan kan anaknya gak mau makan atau GTM yang berkepanjangan, nah malah memberikan kayak produk-produk kemasan. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Tiara. Kita persilakan untuk Bapak Nasihat untuk menjawab. Bapak. Ya, terima kasih, Mbak. Jadi pertanyaan tadi ada seorang anak, dia berat badannya Berat badannya turun, begitu ya, Tiara ya. Berat badannya turun, Bapak. Terus dia mengalami gerakan tubuh. itu dari keluarga mampu atau kurang mampu ya. Oke, nah itu yang kadang sulit juga saya di lapangan. Artinya bagaimana kok sulit ya? Begini, eh, kalau seperti itu memang ini kalau kasus saya di lapangan ya. Jadi memberikan informasi, memberitahukan bahwa balita seorang keluarga itu kurang pas, itu memang ya butuh pelan-pelan. Artinya pelan-pelan itu pertama ketika misalnya dia anak orang, biasanya begini, oh saya periksakan di dokter spesialis, udah kita nggak bisa ngapa-ngapain. Hanya kan masih cuma di puskesmas. Sudah saya bawa ke spesialis anak, sekali pegang 500.000 mas, kalau di puskesmas cuma 5.000 gitu kan, berapa kali lipat? Itu udah, itu kita jual gitu kan. Nah, terus solusinya bagaimana? Yang terpenting kalau kita di masyarakat ini kita sampaikan ibu putranya nanti kan dari hasil penimbangan di posyandu yang kemudian kita dapat lapor yang kita feedback ke apa ke bimbingan yang dari daerah ke lintas sektornya, kita sektor bisa kader perangkat desa itu nanti tolong untuk diberitahu nanti, soalnya kalau kita memberitahu sendiri juga belum juga, soalnya kita kan sudah di blok di depan, ini sudah saya periksakan sampai bahkan sudah saya bangun ke dokter spesialis. Kira-kira kalau kita mencari solusi juga gitu. Kalau mungkin ibu bisa punya solusi juga. Jadi kalau pengalaman saya di rumah saya seperti itu. Jadi saya sudah menjawabkan spesialis, dia pun spesialis, tapi kan biasanya ya ada spesialis. Tetapi yang terpenting ngomong itu kita tingkatkan orang. Kadang saya pernah juga datang ke juragan, juragannya yes, bagus. Saya dilapori, Mas itu ada balita di balita ini masih kemarin ditimbang sekian, tak hitung status gizinya yang kurang. Yuk kita datang itu, ternyata ibunya orang kaya nih keluarganya. Saya datang, saya yang diceramai sama ibunya. Itu terus rasanya gila. Ya, karena kayak lagunya itu mundur alon-alon, saya, oh ya terima kasih, saya pulang. Tidak ada solusi. Memang kalau seperti itu, apa ya kita sebenarnya sudah menyampaikan, ibu putranya kayak gini, solusinya kira-kira seperti ini. Yang entah mereka itu mau atau tidak, ya kita ibaratnya yang memberi petunjuk itu kan bukan kita, yang memberi kesadaran bukan kita. Ya. Kalau misalnya nanti ada saudaranya juga dituakan yang itu orang tua tersebut manut, ya mungkin kita lewat jalur itu. Maksudnya jalur itu, misalnya dia punya kakaknya itu adiknya tadi yang punya anak kurang apa berat badannya kurang tadi sangat takut ataupun segan sama kakaknya yang tertua, misalnya tanya yang tertua, Mas itu putranya kan itu kayak gini, sudah belum solusinya kayak gini gini.
kita sampaikan ke kakaknya yang berpengaruh pada adiknya tadi. Supaya apa? Bisa memberitahu. Jadi ya tetap kita di lapangan cari celah-celah untuk kita memberikan informasi. Kalau kita langsung aja kita udah di awal, kita cari celah. Atau mungkin dari perangkat desa. Perangkat desa kan misalnya kalau di lapangan itu lebih punya wibawa ya. Misalnya nak ngomong toleh itu tahu kan? Toleh itu apa ya? Apa adanya, ada dengan sakit hati. Mana aku ini? Nah itu nanti ya. Jadi Mbak, kalau seperti itu kasusnya, kalau saya di lapangan, yang terpenting bagi kita cari celah siapa yang dia agak segani. Itu kita bisa memberikan informasi lewatnya. Entah itu kakaknya, saudara lain, atau perangkat desa di sekitarnya, atau kadernya yang dia segani. Terkadang dengan kita, itu kadang kita udah saya periksa ke spesialis, sudah dikasih obat, sudah dikasih obat nafsu makan, sudah saya berikan susu ini loh mas, satu kotak 400.000. Terus gimana? Kita mesti solusi juga, mau dikasih PMT, loh yang larang pakai ini mas, cuma berapa? Ya kita kalau usah ini kalau kamu ini sudah begitu. Jadi memang ya seperti itu. Jadi banyak jalan menuju ke rumah untuk kita bisa menyampaikan. Ketika kita sendiri tidak bisa cari jalan lain untuk masuk ke sasaran, yang terpenting pesan kita tugas kita sudah sampaikan, tetapi tetap berupaya dengan jalan yang lainnya menyampaikan pesan kepada orang tersebut. Oke, gitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak. Kita lanjutkan tadi yang jilbab coklat. Oke, sebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan saya perkenalkan itu. Saya ada Kementerian Pertanian dan Pertanian. Seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi, bahwa salah gizi yang terjadi di masyarakat sangat banyak dan bermacam-macam, bahkan itu seperti lingkaran setan yang terus ada tiap tahun ke tahun. Dan karena setiap fase mulai dari ibu dan sampai dewasa itu saling berkaitan dengan masalah gizinya. Jadi saya ingin bertanya kepada Bapak, selama pengalaman Bapak ini di lapangan, menurut Bapak terdapat fase yang optimal dilakukannya langkah intervensi guna mencegah masalah gizi. Maksudnya fase itu mungkin dilakukan intervensi jika individu itu pada wanita hamil atau pada balita atau mungkin pada remaja. Terima kasih. Oke, langsung ya. Jadi tadi ada permasalahan lingkaran gizi yang nggak ada ujungnya. Terus kapan kita mau mulai? Mulai dari mana gitu kan ya? Ya. Mau mulai dari mana saja sih? Kalau kita biasanya, yuk mulai dari lebih dini, remaja. Kenapa remaja? Remaja kan nanti yang ibu, remaja putri calon ibu, ya kan? Remaja putranya calon bapak. Itu kalau sudah terpapar semuanya, wah luar biasa. Ada namanya program aksi bergizi. Aksi bergizi itu intinya kegiatannya pertama sarapan pagi, ada kemudian olahraga, ada minum tambah darah, dan literasi gizi. Nah dalam literasi gizi ini kemarin ada modulnya. Jadi bagus sekali sebenarnya. Dalam literasi gizi itu nanti setiap minggu kita pertemuan ada materi sekitar kalau satu bulan satu tahun itu ada berapa minggu ya? 4 kali 12, 5, 60, 6 minggu ya? Kurang lebih ya? Nah, itu ada sekitar 8 materi. Nah, nanti kan dikurangi pas liburan, nanti kajian, kira-kira ada kita 48 materi. Ada materi gizi dan sebagainya.
Ketika itu bisa dikerjakan sebenarnya bagus. Kemarin itu program sebelum pandemi itu bisa jalan, setelah pandemi itu 2 tahun hilang. Kita mau apa ya? Mau langkahkan lagi juga. Dan itu ya perlu juga lintas sektor bagi sekolah itu berkomitmen. Kemarin kita melatih guru-gurunya untuk mengajarkan sesuai modul itu dan sebagainya. Kembali lagi, kalau kita mulai remaja itu bisa kita berikan informasi visi yang bagus. Bagaimana nanti masa remaja itu, wah sekarang kan remaja kan trennya tadi ya, kalau nggak minumnya di apa itu kalau itu sekarang ada yang dibuka cabang mie gacuan, ramai sekali mie gacuan. Lama-lama besok itu apa pecel gacuan, gacuan itu harusnya kayak gitu. Mie itu laris banget. Kenapa nanti nggak laris? Nanti bagaimana kalau remaja itu bisa mempraktekkan mempraktekkan gizi seimbang pada usianya pun luar biasa. Remaja putrinya kan remaja putri biasanya kutilang, kurus tinggi langsing. Itu wes body image-nya luar biasa. Berikan kalau bisa itu berubah pola pikirannya. Oh bagus, bagaimana aku bisa berat badanku ideal, makan bergizi seimbang pada remaja putri itu bisa disampaikan dan bisa diterapkan. Itu nanti masalah mulai dari ibu hamil, bayi, balita, oh itu bisa akan dilangsungkan. Nah itu tugas besar sebenarnya yang harus kita kerjakan bersama-sama. Sehingga nanti tadi lingkaran setan masalah gizi bisa kita cut, bisa kita potong sehingga itu akan tidak berkelanjutan terus, tidak putar terus. Remaja aneh kan jadi ibu hamil kan aneh, terus bayi nilai BBL kan putar terus nanti dan sebagainya. Nah, yuk mari remaja. Terkhusus nih remaja-remaja, mahasiswa, mahasiswi di UIN ini, yuk kita mulai dari kita sendiri aja. Ketika itu mulai dari kita sendiri, nanti kan menghasilkan generasi-generasi yang lebih baik lagi. Yuk kita mulai dari sekarang. Mulai dari diri kita sendiri. Yuk dari mahasiswa gizi, kita munculkan, kita menginisiasi, menjadikan masalah gizi itu bisa dipotong dari baik. Mungkin kalau kita dari remaja, kita ada namanya sekitar 8.000 HPK, ya kemarin 1.000 HPK itu kan dari ibu hamil sampai bayi balita usia 2 tahun. Nah kita agak tarik lagi 8.000 HPK mulai dari remaja supaya mengatasinya lebih dini lagi. Mungkin itu Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih atas dua pertanyaan di sesi tanya jawab di sesi pertama kali ini. Terakhir, sebelum penutupan, izinkan saya untuk menyimpulkan beberapa hal di materi pertama kali ini. Memang selalu saat saya kuliah berbicara gizi kesehatan masyarakat, selalu saya sampaikan bahwa untuk intervensi di masyarakat, masyarakat itu sangat unik gitu ya teman-teman ya. Belum tentu kalian memberikan sesuatu A, dia akan muncul menjadi A, tapi bisa juga yang lain. Nah, disitulah peran ahli gizi saat di lapangan itu sangat luar biasa. Baik itu misalkan secara teori dia akan berhubungan, belum tentu dia akan berhubungan saat di masyarakat dan yang lainnya. Nah, untuk kalian yang masih semester muda, nanti saat kalian di semester tua, jangan bingung untuk mencari judul skripsi karena sangat banyak masalah gizi yang bisa diambil gitu ya. Jangan bingung dan menanti-nanti sampai nanti semesternya berakhir begitu teman-teman. Itu pesan saya untuk kalian berikutnya di semester berikutnya. Nah, sebelum kita penutupan, kita izinkan closing statement. Monggo Bapak dari pemateri pertama kita. Oke, saya ini closing statement sama dulu ya. Yuk, sekarang mulai jadi mahasiswa gizi ya. Tenang, progres saya kuliah itu sampai akhir nanti tujuan saya itu apa. Jadi nanti jangan sampai ketika lulus wisuda ditanya kamu mau ngapain habis wisuda gak ada jawaban. Dan harapannya nanti setelah wisuda punya jawaban yang jelas. Saya mau A.
saya mimpi jelas. Dan yang kedua, yuk mari kita mengatasi masalah gizi mulai dari kita, mulai dari mahasiswa teman-teman ini. Yuk kita bisa tadi memutus rantai tadi. Mungkin yang dari sini ada 100 orang, mulai dari 100 orang ini luar biasa. Ya, mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Oke, baik. Dimulai dari diri sendiri begitu ya, teman-teman. Nah, untuk menutup materi pertama kita, saya persilakan kepada ketua panitia untuk menyerahkan kenang-kenangan kepada Bapak Muhammad Rosyihan SGZ. Monggo. Baik, terima kasih. Kita ucapkan sayonara kepada pemateri pertama kita. Berikutnya, oke, berikutnya kita akan sambut pembicara kedua kita. Beliau adalah Ibu Purwanti Susanti, MKes. Beliau adalah seorang pengajar di Universitas Muhammadiyah Semarang. Beliau, riwayat pendidikan beliau adalah dari pendidikan S1-nya adalah dari IPB, kemudian pendidikan S2-nya adalah dari Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau rekam jejak mata kuliah yang diajar sangat banyak ya teman-teman, yaitu dari mata kuliah gizi kesehatan masyarakat, dari ilmu kesehatan masyarakat, terus perencanaan program gizi, kemudian dari penilaian konsumsi pangan, ekonomi pangan, kemudian ketahanan pangan, dan pemberdayaan keluarga, sosiologi dan antropologi gizi. Nah, dari mata kuliah yang beliau ambil agak mirip gitu ya teman-teman ya dengan mata kuliah saya, mungkin nanti kedepannya bisa berkolaborasi gitu ya. Oke, baik, beliau riwayat pekerjaan beliau pernah bekerja di Dinas Kesehatan Kota Semarang. Kemudian beliau sekarang menjadi pengajar di Universitas Muhammadiyah Semarang. Karya beliau sangat banyak ya teman-teman, dari penelitian, dari pengabdian di bidang kesehatan masyarakat. Ayo kita sambut pemateri kedua kita, yaitu Ibu Purwanti Susanti MKes. Tepuk tangan yang meriah. Selamat pagi. Ya, alhamdulillah. Ibu bagaimana Bu? Sehat? Oke, baik. Pemateri kedua hari ini kita akan berfokus pada ketahanan pangan keluarga. Nah, di sini pemateri kita akan menyampaikan materi selama 45 menit. Kemudian nanti dilanjutkan dengan sesi tanya jawab begitu ya, teman-teman ya. Oke, baik. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ibu Purwanti. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri.
Saya tuh nggak enak itu. Saya pengen biasanya berdiri, boleh ya? Ada Boleh, komentar nggak? boleh. Saya senangnya dekat dengan teman-teman yang anak saya ini, karena usia saya sudah di atas berapa? Coba ditebak usia saya di atas berapa? Saya jelas saya sudah punya cucu. Ya, jadi anak saya yang pertama mungkin dengan Anda masih di bawahnya ya. Anda masih di bawahnya karena saya sudah punya cucu dua. Sehingga memang sekarang jadi Nelly katanya. Sama nenek sebeli, nenek dibeli. Ya, ini alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Anda semua untuk kesekian kalinya barangkali ataupun uh, nanti saya sudah dipanggil di sini ya di Universitas Universitas Indonesia. Ya. Universitas Indonesia, Universitas Islam Negeri ya. Iya, Tidak apa-apa itu saudaranya ini ya. ya, Bu. Indonesia ngajar. Apa namanya ya, kan dosennya keren-keren. Tapi dulu juga katanya pernah ketemu saya ya. Oh, katanya mahasiswa saya. Dulu memang saya sempat waktu di dinas kesehatan, saya menjadi praktisi ya, mengajar di S1 maupun S2. Jadi ceritanya seperti itu. Jadi, sekarang saya kembali lagi jadi mahasiswa. Sekarang anak-anak saya yang saya ajar sekarang sudah lebih dari saya. Itu makanya memang kita harus bisa menciptakan generasi penerus yang lebih tinggi dibandingkan yang menciptakan tenaga. Jadi saya diberi tugas di sini adalah mengenai ketahanan pangan keluarga. Sekarang lagi ngetren ya ketahanan pangan ya ngetren. Karena Indonesia itu menuju swasembada pangan sudah dulu. Sekarang kemarin baru aja impor beras. Ya geger kan, geger ya masyarakat. Berasnya mahal sekarang. Kemarin baru digegerin minyak mahal. Sekarang beras mahal. Gimana bagi orang-orang yang pendapatannya rendah? Apakah mungkin ketahanan pangan keluarganya tertahan enggak gitu ya? Tertahan. Ya ini saya ini. Nanti ini outline kita berarti ya yang nanti latar belakang mengenai ketahanan pangan, ketahanan pangan, peran aktif keluarga dalam ternyata. Oh, saya baru sih. Ya, kalau kuliah itu kata-katanya terkenal galak bukan siswa itu. Kalau di sini seolah-olah nggak galak gitu. Wah, saya bimbingnya galak katanya di sana. Ya, ini segi daya. Ini nanti outline yang akan saya sampaikan. Ketahanan pangan. Sebentar. Ini kemana nih? Bentar, Bu. Jadi ketahanan pangan merupakan salah satu faktor dalam upaya peningkatan kualitas SDM. Karena apa? Kalau pangan dalam keluarga kurang, akhirnya anggota keluarganya banyak yang malnutrisi atau khususnya kurang gizi. Kalau gizinya kurang, nanti tentunya sel-sel otak pada akan bertambah besar. Ya, oleh karena itu memang ketahanan pangan itu merupakan kualitas penentuan kualitas SDM. Nah, sekarang kita boleh berbangga ya bahwa Indonesia itu dari 133 negara untuk level ketahanan pangannya. Tapi sudah lebih baik meningkat dibandingkan tahun-tahun yang lalu. Tetapi kalau dibandingkan dengan India, kita ya sudah semakin tinggi, ini di sini semakin meningkat.
memang belum bisa berbalik hati. Tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara Asia, ada di tengah-tengah, ya, di sini. Kalah dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam untuk ketahanan pangannya. Dari yang lain, aku nggak tahu ya, nanti cari sedikit referensi. Jadi untuk tingkat ketahanan pangannya, Indonesia itu masih kalah dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Makanya kemarin kita baru impor dari Vietnam ya, beras. Vietnam mengimpor beras ke kita yang dulu belajar dari kita. Dan ini kalau kita lihat petanya, peta ketahanan pangannya 2015 dan 2018 itu sudah nampak ada perbaikan. Ya, ada perbaikan ini yang kuning semakin gelap, itu semakin tambah hijau. Kemudian ini di tahun 2018 juga sudah semakin baik, tapi yang merah masih berada di daerah Papua. Ya, ini memang agak susah. Ya. Tapi semoga hasil-hasil pembangunan ke sana semakin baik sehingga memang tidak terlalu banyak ketinggalan. Ya, sana sudah ada Universitas Cendrawasih, Universitas Muhammadiyah juga ada di sana. Yang notabene mahasiswanya juga non Islam ya. Jadi memang kita sudah harus memprioritaskan daerah sana bagaimana agar daerah sana itu tidak merah lagi sehingga kualitas SDM-nya lebih baik. Nah, ini faktor-faktor kelangkaan dan ketahanan pangan tidak bisa lepas dari ketersediaan pangan. Ini sekarang yang menjadi masalah kita adalah perubahan iklim, ya adanya El Nino. Makanya Indonesia sampai kekurangan beras. Makanya impor kemarin mau impor lagi mau 2 tahap mau impor beras. Karena memang ternyata ada perubahan-perubahan iklim yang artinya ketersediaan pangan itu berkurang. Kemudian aksesibilitasnya terbatas, aksesnya terbatas. Ini dari daya belinya, itu ya. Kemudian keterjangkauannya itu kurang. Ya. Dan tingkat pengetahuan tentang pangan juga kurang. Tapi pas karena itu mulai mendominasi beras makanan pokok. Ya. Padahal sebenarnya harus besar beras. Dulu program diversifikasi pangan itu sudah meluas di negara kita sampai lomba-lomba di PKK itu ya. Terigu sampai sekarang kemarin pada saat tanggal berapa itu si Panglima itu sudah diupayakan memamerkan produk-produk non-beras sampai semua elemen masyarakat di sana memberikan produknya yang non-beras dan non-beras karena dalam rangka memang jangan terlalu tergantung dengan beras. Buktinya begitu para petani produktivitas rendah impor karena kita sudah terbiasa makan beras, gitu ya. Yang tadinya di Papua itu makanan pokoknya singkong, sekarang sudah beras, ya. Karena memang kita sudah dialihkan ke sana pada saat itu ya. Nenek moyang kita yang mengalihkan ke sana. Nah, kemudian sarana dan prasarana juga salah satunya menjadi faktor penghambat terhadap kelangkaan pangan, terbatasnya teknologi pangan dan teknologi. Banyak petani-petani kita yang menanam padi masih tradisional. Ya, hidup saya kan berarti. Jadi kalau nanam padi, orang tani kalau menanam padi tidak menghitung biaya produksinya dengan panen atau panen. Padahal kalau dihitung sebenarnya dia rugi. Jadi para petani kita sebagian masih seperti itu, sehingga memang atasnya teknologi, ya karena memang banyak faktor yang mempengaruhi. Ya, misalnya petugas lapangan pertanian akses untuk memberikan informasi atau meningkatkan pengetahuan itu tadi juga kurang. Ya, dulu saya ingat waktu saya katakan itu saya kan waktu di PB ya pertanian berarti bagaimanapun juga saya di sini harus tahu pertanian ya. Saya juga memberikan penyuluhan pada para petani, tapi kita sifatkan teknik ya. Karena apa? Orang petani itu dan kita hanya teori. Sering Pak kalau seperti ini bagaimana, kalau seperti ini bagaimana? Karena dalam rangka peningkatan teknologi sehingga nanti produktivitasnya
ya. Tapi saya nggak jadi petani sekarang. Saya di sini, ya asli saya kan di Cilacap. Jadi tanah-tanahnya itu digarap orang. Ya sawahnya digarap orang itu tidak digarap oleh saya. Karena saya bukan petani, ya. Ya. Kemudian belum ada integrasi tingkat modernisasi tentang kearifan lokal kayak itu. Kalau tadi misalnya kita produk pangan di sini adalah telo. Tapi kadang-kadang susah amat sih. Coba Anda bikin masakan telo. Berapa proses lamanya dibandingkan dengan kita proses pakai beras? Beras ditancapkan udah jadi. Kalau telur harus dikupas, harus dibersihkan, nggak cuma digodok doang, jadi ya, perlu ada yang lain, kan? Jadi memang jagung apa lagi? Jagung lagi, ya. Jadi inilah masalah-masalah terjadinya. Nah, ini ketersediaan pangan atau food security itu tidak lepas dari tersedianya pangan cukup. Ya, ternyata kita tidak hanya dari ketersediaan pangan cukup, tapi harus aman, beragam dan bergizi. Apa ketersediaan pangan tidak aman, semua akan mengalami kesulitan juga. Ya, kemudian juga berkelanjutan. Tidak hanya di saat panen sudah ada, di seluruh semasa waktunya harus ada. Apa? Kalau kita makan kan tidak ini ya, kita lupa sekali ya. Puasa perlu makan, ya. Kecuali kalau puasa, waktunya makan puasa puasa aja terus. Kemudian berkelanjutan sehingga dapat jadi hidup yang sehat dan produktif. Kalau orang sakit orang produktif enggak? Ya makanya kita harus produktif. Kemudian dapat diterima atau keyakinan budaya. Contoh kemarin saya diskusi dengan orang NTB Banten Lumayan. Kemudian dinas ketahanan pangan itu akan memberi bantuan di sana kasus banyak akan memberi bantuan kepada petani-petani ternak dengan memberikan bibit ayam. Betul. Kenapa? Karena ayam itu membuat dari segala acingan katanya. Sehingga daya itu juga menentukan. Jadi kalau kita memang akan memberikan bantuan, ya kira-kira diterima oleh masyarakat kita. Kalau memang ternyata ayam tidak diterima, ya jangan dipaksakan. Oh, masih ada hewan yang lain yang diterima. Hanya secara perlahan dilakukan ya bahwa ayam itu adalah makanan yang bergizi. 30 menit lagi akan kurang. Ya. Kemudian harus merata dan terjangkau. Ya, hanya sporadis makanan itu. Jadi semua masyarakat Indonesia harus mendapatkan makanan yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, aspek ketahanan pangan adalah adanya food availability atau ketersediaan tadi, ketersediaan ya. Kemudian stability of supply. Jadi pasokan dapat menjangkau semua wilayah. Jangan hanya daerah-daerah produksi pertanian. Nah, daerah yang produksi pertanian itu seperti apa? Karena mereka membutuhkan pangan adalah kebutuhan primer. Tidak mungkin orang hidup pasti tidak makan. Kalau sudah mati baru nggak makan. Yang sakit pun masih makan. Dan food utilization atau kemampuan tubuh. Jadi kemampuan tubuh untuk mencerna. Bagaimana agar makanan yang ada itu sudah dicerna dan membuat zat gizi kita lebih baik. Kita lebih baik dari aksesnya. Ya, ketersediaan makan sesuai dengan preferensi kebiasaan budaya. Jadi penerimaan aksesibilitasnya bagaimana. Ya. Kemudian ini untuk mendapatkan stabilisasi pangan pasti harus ada ketersediaan pangan yang cukup, kemudian ada akses pangan yang gampang dan bisa diterap oleh tubuh dengan baik. Ya, misalnya kalau kita
remaja putri terutama nih. Remaja putri resiko anemia lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Nah, kemudian remaja putri sekarang di kafe-kafe minum kopi, ya kan? Minum teh, dan itu ganggu penyerapan. Ya, saya melihat anak-anak muda itu dosen-dosen unimus yang muda tempatnya nggak ada. Ada banget kopi beraneka macam saya juga, kecuali di luar aja. Sebenarnya kopi macam-macam. Apakah Anda itu ingat ya kenapa kafein ya mengganggu zat besi kan adanya kafein. Nah, ini yang harus dibangun karena ini akan mempengaruhi pada status gizi. Nah, ini adalah dari akses ketersediaan. Ini akses pangannya, ini banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dan ini dari penyerapan, yaitu oleh kita. Nah, kemudian stabilitas ketahanan pangan itu dari dua dimensi, chronic food security sama transitory food insecurity. Jadi ini kadang-kadang kalau terjadi misalnya gagal panen gitu ya, banjir, dia ada misalnya kecelakaan, suatu saat sawahnya tertimbun oleh longsor misalnya, ya itu akan menjadi masalah di ketersediaan. Makanya memang ini harus diperhatikan. Makanya kenapa ada model sistem kewaspadaan pangan dan gizi. Jadi sistem kewaspadaan pangan dan gizi adalah mendeteksi sejak awal kemungkinan terjadinya kelangkaan pangan. Misalnya, sekarang musim kemarau, biasanya sawah pada kering, akhirnya bisa mengakibatkan tidak panen. Ya, nah itu yang harus diperhatikan. Nah, sistem ketahanan pangan di Indonesia jadi berusaha agar ketersediaan pangan itu cukup, ya. Kemudian soal itu distribusi pangan harus lancar dan merata. Beberapa faktor yang mempengaruhi distribusi pangan adalah alat transportasi maupun jalannya. Ya, ini harus diperhatikan, makanya buat jalan antara lain juga untuk kelancaran distribusi pangan. Kemudian konsumsi pangan itu sendiri yang nantinya akan berakibat kepada status gizi masyarakat. Nah, ini aspek produksi jelas, distribusi, kemudian konsumsi ini adalah sesuatu yang bergandengan tangan yang tidak boleh kayak suami dan istri. Jadi ada ketersediaan dan distribusi dan ada konsumsi. Nah, ketersediaan pangan yang melimpah sesuai dengan kebutuhan belum tentu semua masyarakat itu isinya baik. Karena tadi melimpah, tapi tidak merata. Atau dia makannya susah karena penyerapannya tidak bagus. Bukan susah ya, dia makannya tidak sesuai dengan yang harus semestinya, ya, sehingga membuat penyerapannya tidak baik seperti tadi. Makan pecel sama teh, sayuran hijau konsumsi zat besinya adalah makan non-hep. Itu tambahan ada kafein masuk, ada tanin, tambah penyerapannya sedikit sekali. Contohnya seperti itu. Jadi kalau Anda nasi pecel, ya mestinya sama air jeruk, ya contohnya seperti itu. Sehingga vitamin C bisa meningkat. Absorpsi zat besi. Kalau ada kalsiumnya kurang, harus minum kalsium, ya jangan baru dengan saat Anda mengkonsumsi zat besi. Contohnya gitu. Jadi memang dari penyerapan itu yang banyak dipelajari oleh gizi. Nah, ini ketahanan pangan bisa dilihat dari pengeluaran pangan dan konsumsi pangan. Bagaimana kita menilai ketahanan pangan keluarga itu apakah termasuk tahan atau rentan, gitu ya. Jadi kita bisa mengatur dua kategori ini, yaitu pengeluaran pangan dan konsumsi pangan. Ini adalah kategorinya berdasarkan konsumsi. Ini adalah pengeluaran pangan. Jadi kalau Anda nanti penelitian akan melihat dengan hubungan pendapatan dengan status gizi. Nah, pendapatan itu harus diikuti dari pengeluaran, ya. Didekati data kita dari pengeluaran. Kalau saya ditanya pendapatan,
pasti saya nggak mau. Tapi kalau saya ditanya pengeluaran, keluar semua nih. Sebenarnya pengeluaran saya itu yang terjadi pendapatan. Makanya di tempat Indonesia sudah di bahwa kita kalau melihat pendapatan pendekatannya dengan pengeluaran. Nah ini makanya kita lihat adalah pengeluaran pangannya ya dari semua pendapatan yang ada, dari semua pengeluaran yang ada. Cut point yang dipakai adalah 60%. Kalau memang dia pengeluaran totalnya dari total untuk pangan itu bukan dari 60% dan energinya cukupannya di atas 80%, berarti keluarga itu adalah tahan. Ya, kalau dia di atas 60% pengeluaran pangan dan energinya adalah lebih dari 80%, itu rentan pangan. Ya. Kemudian kalau yang kurang pangan ini kurang dari 60 dan ini kurang dari 80, berarti kurang pangan yang gawat yang di sini. Ya, yang merah ini. Lebih dari 60% dan energinya kebutuhannya kurang dari 80%. Ya, ini yang barangkali nanti kalau Anda akan melakukan intervensi, utamanya adalah tidak. Ya, berarti memang keluarga itu benar-benar. Sekarang kalau Anda punya uang jajan, ya, uang Anda dikasih sama ibu tiap bulan gitu ya, kalau orang kos dikasih berkirim. Sebulan itu kalau Anda biasanya misalnya cukup aja ya 2 juta. Jajan yang untuk beli makanan berapa atau bahan pangan berapa? Kurang lebih 1 juta misalnya. Berarti pengeluaran Anda 50%. Ya kan? Kalau misalnya tambah lagi 4 juta, berarti untuk pengeluaran pangan berapa? 2,5 juta. Berapa 2,5 dibagi 4 juta? Pasti kurang dari 50%. Ya kan? Jadi semakin banyak pendapatan, pengeluaran pangan secara proporsional semakin gampangnya seperti itu. Secara nilai yang meningkat, tapi proporsinya semakin. Jadi ketok pokoknya kalau pengeluaran pangannya itu di bawah 60%, kelihatan bahwa dia adalah lebih mampu dibandingkan atas. Dan itu patokannya seperti itu. Ya. Ini adalah rangka konseptual ketahanan pangan dan gizi. Ya, jadi ada sumber daya, ada pilar ketahanan pangan yang tadi 3, ada ketersediaan, ada distribusi, dan ada konsumsi. Kemudian nantinya jadi masalah dengan status gizi. Nah, jadi 3-tiganya harus saling terkait. Nah, bagaimana peran anggota dalam pemenuhan ketahanan? Secara umum juga ketahanan pangan. Peran aktifnya gimana sih? Kalau ketahanan pangannya tetap survive, ya. Nah, ini. Nah, itu kembar-kembar dari ya, manfaatnya tekanannya. Sekarang banyak banget sakit untuk perumahan, gitu ya. Untuk perumahan sehingga nah, ya kita manfaatkan pertanian walaupun hanya sepetak. Kalau tidak bisa luas ya dengan polybag gitu ya. Paling nggak tiap hari ada sayur yang juga kali ya, ada sayuran yang dibeli kan, kemudian apa bayam yang biasa seperti ini ya, tomat, cabai itu paling nggak kurangi pengeluaran pangan ya. Dan harapan kita kalau memang ini adalah pemanfaatan pekarangan yang kompleks gitu ya, tidak hanya dari hortikultura sayuran buah, tetapi ada dari peternakan, sehingga kebutuhan proteinnya itu juga terpenuhi paling tidak di dalam itu sendiri. Sekarang apalagi ya protein hewan juga naik ya, telur yang tadinya murah ya sekarang di atas 20. Ayam juga seperti itu ya. Jadi kalau dia punya ayam sendiri banget, dia nanti bisa diambil
ini kan ponakan saya itu suaminya itu dia ada karangan di belakang sedikit dan punya ini apa kandang ayam kayaknya ayam bukan ayam apa bukan ayam Jawa biasa tiap hari bertelur sampai kalau saya pernah bawa aja telur ayam jadi dibagi-bagi gitu ya sebenarnya kebutuhan itu bisa dengan petakan warna yang sedikit tinggal kemauan kita bagaimana ya ini sekarang menjadi programnya Buati kan semangat sampai itu ya sehingga memang dalam arah kedaulatan pangan sebenarnya ya jadi tidak harus beli bisa bercocok tanam sendiri dengan pekarangan yang lain. Kemudian tentunya ada diversifikasi pangan ya hanya sayur bayam dan kangkung aja mungkin ada tambahan kacang panjang gitu ya oke bisa kan keluarga kecil bahagia dan sejahtera ya sekarang KKBS kan keluarga kecil bahagia dan sejahtera jadi tiap hari mungkin sudah cukup lah ya dari hasil pemanfaatan pekarangan kemudian ada pengolahan lahan nanti teknologi pangannya bagaimana agar mengolah pangan gizinya tidak banyak kemudian juga daya simpan ya itu cabai mahal dan mereka pada saat naik cabai banyak dia cebur gitu ya yang vitamin C nya berkurang tidak rasa pedasnya masih ada itu kan karena daripada nanti kalau beli cabai di mana sedikit sekali kalau apalagi keluarga yang senang cabai jadi ada panen banyak manfaat untuk ditingkatkan daya simpannya bahan yang lebih nah ini kasus ya ada studi kasus dari penelitiannya sangat berhasil bahwa dia melakukan beberapa intervensi yang diberikan ya untuk menunjukkan motivator bagi masyarakat dalam rangka ketahanan pangan pengembangan rumah contoh pemanfaatan pekarangan dan memberi stimulan ternyata yang paling signifikan adalah mengembangkan rumah contoh memang sebaiknya kita memberi kail yang memberi contoh ini loh seperti ini loh contoh pemanfaatan pekarangan yang baik tidak langsung dikasih apa gitu ya kasih tahu aja kasih ini aja berarti itu tidak ada pemberdayaan ya oleh karena itu ternyata memang hasilnya justru lebih berkelanjutan dengan kita memberikan tidak memberikan ya ini berapa yang dilakukan nah kayaknya dari saya sekian aja terima kasih kita bertanya ya baik terima kasih Ibu kita lanjutkan ke sesi tanya jawab baik dari pertanyaan nanti akan dipilih satu pertanyaan yang berbobot begitu ya teman-teman ayo silakan untuk bertanya ayo satu tak itu nah itu oke dari pojok sana bisa difasilitasi teman-teman namanya ya sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, terima kasih untuk Ibu yang sudah menerima saya sudah diakui Astiani dari mahasiswa jadi ingin bertanya kita ketahanan pangan yang sempat diinvestasikan oleh untuk Papua sendiri itu dalam tahap dan jalan dengan maka tetapi di sana itu kan sempat terhambat karena adanya OPM lalu untuk pendistribusian sendiri pangan itu kan juga jadi tertarik akan si OPM-nya itu lalu kita sebagai mahasiswa ini bagaimana untuk menanggapi untuk pendistribusiannya sendiri jika ada masalah kasus ini. Lalu untuk pertanyaan
Untuk pendistribusian sendiri kita pada akhir-akhir ini seperti pendistribusian dari impor beras yang sudah masuk ke misal di kota Semarang. Kadang itu untuk impor beras sendiri, misal di pemerintah itu tuh sudah kayak berasnya sudah bagus, tapi distribusian dari Bulog sendiri masuk ke keluarga itu kadang untuk berasnya sendiri bisa berbeda dari beras yang telah diimpor. Tanggapan ibu sendiri sebagai sensi atau sebagai ahli gizi sendiri itu bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Jadi tentang bagaimana sih mengatasi tentang masalah distribusi begitu untuk akses pangan yang baik. Kemudian perbedaan antara gimana tadi Bulog dan yang impor, beras impor begitu ya. Oke, baik. Itu monggo Ibu untuk saya persilakan. Ya, ini Anda nanti calon perencana ini ya, persediaan pangan di tingkat nasional, berarti Anda nanti ke Kementerian Pertanian ya, dapat atau ke Direktorat Pertanian. Ya, jadi beberapa yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi, untuk memperbaiki distribusi pangan, memang salah satunya adalah alat transportasi dan sarana transportasi. Ya, itu memang sudah dilakukan oleh pemerintah. Contoh saja, misalnya dulu, zaman dulu itu kalau kita akan mengirim beras ke Papua, itu harus ke kepulauan yang terpencil itu harus melalui helikopter. Ya, di sana memang banyaknya helikopter, sehingga membutuhkan biaya distribusi yang cukup tinggi. Makanya harga-harga di sana pasti lebih tinggi dibandingkan di Jawa. Ya, harga pangan di sana itu lebih tinggi karena memang biaya distribusinya itu cukup besar. Kemudian kalau memang barang-barang yang memang cepat busuk, itu kalau alat transportasinya maupun sarana transportasinya itu tidak memadai, akhirnya akan terjadi kerusakan. Ya, tadi yang pertama adalah terjadinya kelamaan sampai dengan biaya distribusi yang tinggi, akhirnya nilainya mahal, terjadi kerusakan. Kalau kerusakan pangan, akhirnya akan terjadi kelangkaan pangan. Nanti harga-harga pangan tinggi sekali. Oleh karena beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah adalah memperbaiki sarana transportasi maupun prasarana transportasinya dengan jalan yang lebih baik. Sekarang Jokowi kan lagi sedang bangun tol gitu. Jadi kalau akses itu lebih cepat, ya aksesnya lebih cepat sehingga barang pangan cepat tercapai pada tujuan. Kemudian akhirnya tidak terjadi kelangkaan pangan yang mengakibatkan tingginya nilai atau harga pangan. Nah kemudian kalau yang distribusi beras dari Bulog, ya memang Bulog itu sebenarnya dia pada saat musim panen, agar petani itu tidak langsung drop harganya, mereka beli ke petani. Kemudian nanti akan diolah oleh Bulog yang akhirnya bisa bertahan sampai lama. Karena memang Bulog mengeluarkan pangan itu sebenarnya pada saat tidak kondusif terhadap pangannya, ya sehingga misalnya Anda pernah mendengar ada survei pasar, ya jadi pada saat kelangkaan pangan kemudian Bulog mengeluarkan beras, ya mengeluarkan beras sehingga di pasaran akan tercukupi, akan tambah ketersediaan, paling nggak tambah ketersediaan pangan, paling nggak bisa menurunkan harga sehingga bisa terjangkau oleh masyarakat. Kemudian kalau yang impor tentunya nanti akan diterima oleh Bulog, ya akan diterima oleh Bulog. Jadi pada saat dia harus mengeluarkan akan dikeluarkan,
gitu. Jadi kalau memang di pasaran sudah langka, baru akan dikeluarkan. Karena memang sebenarnya Bulog itu untuk stok, Kalau kita lihat di NBM neraca bahan makanan itu kan ada perubahan stok. Itu untuk stok itu memang dikeluarkannya pada saat kekurangan pangan di masyarakat. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Ibu. Kita lanjutkan untuk pertanyaan berikutnya. Ayo teman-teman. Adakah yang ingin bertanya? Yang online dari pojok, dari tengah. Ayo. Ayo loh, ini dia sangat expert di bidangnya, di bidang ketahanan pangan, baik dari yang beliau sampaikan dan juga banyak hal yang dilakukan di penelitian, di penelitian beliau juga, begitu. Oke, ayo dari Ibu Tati. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk waktu yang diberikan. Salam hormat saya kepada beliau adalah dosen saya. Saya S1, beliau adalah dosen yang sangat luar biasa mengagumi di bidang isi masyarakat, sangat menyukai beliau dalam mengajar. Mohon izin bertanya Ibu terkait dengan masalah gizi yaitu stunting yang itu gimana kita itu di Jawa Tengah ada banyak industri seperti pabrik yang dimana guru pabriknya adalah apa ya namanya ibu atau wanita begitu yang kemudian dia akan memiliki anak. Nah, bagaimana caranya atau apa yang bisa dilakukan baik itu pemerintah maupun industri tersebut untuk apa ya mencegah atau menangani adanya stunting pada anak dari pabrik tersebut di mana mereka bekerja begitu sehingga waktu siang yang seharusnya mereka bisa memberikan perhatian begitu masukan kepada anak tapi tidak bisa dilakukan karena bekerja dan biasanya pendidikan entah itu atau pada orang tuanya sehingga apa yang bisa program apa yang bisa diberikan untuk kasus-kasus seperti ini karena kan kami juga banyak mendapatkan pertanyaan tersebut dari industri yang mereka ingin mengentaskan stunting pada anak dan karyawannya sehingga ini dari segi produksi yang mungkin dulu ini digunakan dan dari segi kondisi itu ada saran atau mungkin program apa yang bisa diberikan. Ya, ya. Sekarang kita memang lagi banyak stunting. Apa hubungannya ketahanan pangan dengan stunting? Ya, jadi kalau memang dia ketahanan pangannya kurang, resiko untuk stunting anaknya bisa lebih besar. Ya, karena memang stunting itu dipengaruhi oleh penyebab langsungnya adalah konsumsi dan infeksi dan penyebab tidak langsungnya antara ketersediaan pangan. Nah, memang kalau di Kota Semarang atau daerah-daerah kota besar, ya, kota besar banyak industri yang memperkerjakan wanita, ya.
Jadi kemarin kita sudah berbicara tentang atau sampai sekarang bagaimana agar wanita-wanita pekerja itu tidak anemia. Karena kalau anemia itu akan menemukan produktivitas. Ya, sekarang kita lagi bicara tentang stunting. Karena wanita-wanita pekerja itu juga punya anak, gitu ya, yang perlu diasuh dengan baik. Nah, bagaimana antara lain untuk mengatasi atau mencegah stunting pada anaknya yang bekerja di industri, di mana dia seharian dia bekerja di industri sehingga tidak bisa melakukan pola asuh dengan baik atau hubungannya dengan pemberian makanan yang baik. Nah, sebagai pencegahan memang remaja, karyawan wanita itu harus diedukasi terlebih dahulu, ditingkatkan pengetahuannya, bagaimana dia menyiapkan dirinya agar nanti pada saat dia melahirkan anaknya tidak berisiko stunting. Jadi pada saat mulai remaja putri jangan KIK. Kalau dia tahu sudah bekerja, wanita usia subur dan seperti itu juga jangan KIK. Bagaimana agar bisa dia tidak anemia dan KIK? Perusahaan juga bisa berperan di sana. Ya, bagaimana dia agar menyiapkan tablet tambah darah konsumsi para pekerja wanita hanya seminggu 1 kali. Itu sudah bagus sekali, gitu ya. Sehingga nanti pada saat melahirkan tidak berisiko stunting, karena memang stunting itu dipengaruhi oleh jangka panjang, gitu ya. Jadi tidak hanya ketemu stunting di tangan, tidak. Jadi Kota Semarang yang menginginkan zero stunting, kalau selama ibu hamil dan calon pengantinnya tidak diurusi, kayaknya sih tidak akan berhasil dengan maksimal. Ya, kemudian nanti begitu dia sudah edukasinya sudah baik, kemudian nanti pada saat dia memberikan ASI harus kasih edukasi walaupun bekerja bagaimana cara memerangi ASI. Di perusahaan juga harus bisa memfasilitasi dengan ruang laktasi yang standar, ya, yang baik. Tidak mau memerah ASI harus di kamar mandi, banyak bakteri di sana. Ya, jadi perusahaan juga harus berperan di sana. Kemudian nanti harus 1000 hari pertama kehidupan itu harus ditangani dengan baik. Dan program pemerintah itu ya harus mempengen orang ibu hamil, bahkan kembali lagi ke remaja putri. Kemudian sekarang BKKB punya tim pendamping keluarga, ya, di situ ada dari kader dari PKK, kemudian dari kesehatan, dari PKK, ya, orang hamil. Di sana akan mendampingi ibu hamil sampai dengan balita. Jadi kalau ibunya bekerja, paling nggak harus ada yang masuk ke rumah, ada yang masuk. Kalau dititipkan di daycare, ya silakan aja. Daycare sekarang Kota Semarang ada 4 daycare. Salah satu mengantisipasi balitanya yang tinggal ibunya pada saat bekerja. Ya, ada daycare di sana. Daycare bisa dimanfaatkan untuk pemberian pola makan yang baik atau pemberian makan, bukan pola makan, pemberian makanan yang baik. Sekarang pemerintah di Kota Semarang contohnya ada juga yang menjadi best practice karena itu kerjasamanya tuh dengan hotel juga. Jadi setiap hari hotel itu dijatah untuk memberikan makan pada balita-balita di daerah. Ya, jadi banyak sekali kemungkinan peluang yang didapatkan di lokasi sendiri-sendiri untuk bisa mengantisipasi pencegahan stunting. Kalau sebenarnya kalian saya juga kalau yang mengalami sudah stunting itu sayangnya mana-mana. Kalau stunting di 1000 hari pertama kehidupan itu bisa kita tangani dengan baik. Tapi begitu sudah di atas 2 tahun, itu tinggi badan memang masih bisa kita kejar. Tetapi otaknya itu, ya, otaknya jadi tidak hanya ukuran tinggi badan sebenarnya kalau saya lihat stunting itu di masa depannya itu apakah memang dia menjadi anak yang cerdas atau tidak. Dan 1000 hari pertama itu merupakan pintu utama atau pandangannya disebut golpetto. Begitu ketinggalan, itu masa opportunity-nya sudah hilang. Contoh misalnya kita memberikan IMD. IMD itu hanya disebut 1 jam pertama sudah lahir.
Begitu itu dilewatkan, dia tidak akan mendapatkan peluang yang termasuk hasil eksklusif dan goal-paying di 2 tahun ke depan. Jadi sebenarnya untuk penanganan stunting itu baik sebelum maupun sesudah, tapi diutamakan kalau saya setuju sebelumnya mencegah nih pintunya ditutup dulu bisa stunting dia. Kalau sudah stunting ya kita hanya mempertahankan dia agar tidak sakit ya bisa tumbuh gitu kan. Tapi kasihan sekali otaknya. Kalau kita lihat di daycare nanti kapan-kapan kita baru ke daycare ya bukan ini di Semarang Barat saya tidak pengen besok tanggal 25 saya akan ke daycare. Jadi saya tanya beberapa daycare yang ada itu rata-rata usianya sudah di atas 2 tahun. Karena apa? Pengasuhnya, ibunya juga kalau yang nggak kerja, ibunya juga nggak melakukan kalau anaknya masih di bawah 2 tahun. Karena dia masih nenek, gitu ya. Masih nenek, jadi ibunya juga ribet. Jadi mungkin nanti kita bisa evaluasi di daycare, kemudian kita memberikan solusi sebaiknya seperti apa. Jadi beberapa itu seperti itu. Sebenarnya bagus, program daycare bagus. Ya, daycare bagus. Cuma memang harus terus dievaluasi terus sehingga nanti benar-benar bisa menjadikan salah satu tempat untuk mereka yang anaknya ditinggal bekerja. Jadi daycare-nya benar-benar daycare yang memang bisa menciptakan generasi yang akan datang. Memang itu tidak mudah, itu harus bertahap. Kita evaluasi dan nanti kita bermasukan. Mungkin itu bukan sekilas. Oke, baik, terima kasih. Oke, adakah pertanyaan lagi teman-teman? Ayo dari peserta. Ada yang ingin ditanyakan? Memang masalah stunting itu luar biasa ya. Jadi kompleks banget, complicated begitu. Belum tentu dari anak yang memang ekonominya rendah mengalami stunting, tapi juga yang dari ekonominya menengah ke atas dan itu lebih kompleks begitu. Oke, ayo ada yang ingin bertanya, teman-teman? Yang laki-laki, Riz? Ayo yang laki-laki ya, nanti perempuan terus kok. Ayo calon bapak, masa saya sebutkan namanya. Ayo kaum minoritas, Riz, mana kaum minoritas nih? Ayo siapa? Masa ya saya analis semua ini nih saya tanya. Ya, tapi itu panitia ya. Ayo, siapa ini? Oke, itu tidak jadi kaum minoritas ini. Kalian itu. Oke, sebutkan namanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memperkenalkan diri, nama saya Suci dan izin bertanya lahan pertanian. Cuma sekarang sebenarnya lahan yang jadi industri cuma juga wisata. Banyak tempat-tempat yang dijadikan sebagai wisata dan lain sebagainya. Dan saya itu berasal dari Perawan ya, jauh bisa jadi Kota Priyono salah satu hujan salah satu hujan tropis yang masih tersebar di Jawa Tengah. Banyak di sana badan yang menjadikan sebuah wisata. Banyak hutan-hutan yang jadi seperti hutan, si banyak ekosistem yang di sana kemudian dijadikan sebagai wisata. Nah, adanya wisata ini biasanya masyarakat itu jadi kekurangan lahannya. Terus juga ekosistem jalanan itu terganggu. Sumber daya penelitian sosial atau filosofi yang tepat seperti apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana cara mengatasi tentang lahan yang sempit dan dialih gunakan sebagai wisata? Ya, ini memang masalah di Indonesia. Ya, mungkin nggak hanya Indonesia juga ya.
Karena salah satunya adalah bertambahnya jumlah penduduk, gitu kan? Sehingga eh, kalau ada penduduk bertambah penduduk kan berarti lahan untuk perumahan, tidak hanya industri aja, ya, untuk perumahan juga. Sehingga lahan-lahan pertanian yang harusnya untuk produksi pertanian akhirnya sebagian untuk perumahan maupun juga sebagian untuk industri. Nah, memang kalau industri itu akan bisa meningkatkan lapangan pekerjaan antara lain seperti itu. Tapi konsekuensinya adalah lahan pertanian dimanfaatkan untuk non pertanian sehingga akan mempengaruhi produksi. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah, yaitu pertama dengan ekstensifikasi maupun intensifikasi. Kalau memang dia lahannya sempit, dia harus menggunakan teknologi yang baik sehingga bisa memproduksi pangan yang baik. Kalau memang lahannya yang uh, masih banyak yang belum dimanfaatkan, makanya menggunakan metode ekstensifikasi. Jadi lahan-lahan yang masih kosong bisa dimanfaatkan untuk produksi pertanian. Nah, bagaimana kalau memang itu juga sudah, ya, tapi kalau kita lihat di luar Jawa masih banyak ya yang dimanfaatkan dengan baik. Jadi program-program transmigrasi itu sebenarnya antara lain untuk itu juga ya, meningkatkan ketersediaan pangan bagi masyarakat yang memang di sini terjadi kekurangan pendapatan yang atau miskin gitu, kemudian dialihkan ke luar Jawa sehingga di sana akan membuka lahan-lahan pertanian. Jadi beberapa yang dilakukan oleh pemerintah, tapi memang masih menjadi masalah sih, ya. Tidak gampang itu ya, masih menjadi masalah. Palingnya program sudah ada intensifikasi dan ekstensifikasi itu sudah dilakukan, kemudian akan dievaluasi. Sekarang tanah-tanah gambut itu ya sudah mulai dilakukan untuk peningkatan produksi pertanian. Dan memang ya masalah masih ada. Makanya kita masih impor. Sebenarnya kalau negara kita ke arah kedaulatan pangan, ya pasti calon-calon penerus nanti akan berpikir bagaimana mengelola tanah Indonesia yang semakin sempit, tetapi produktivitasnya tinggi untuk hubungannya dengan ketahanan. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ibu. Kita sesi tanya jawab sudah selesai. Nah, jadi memang materi untuk ketahanan pangan keluarga itu sangat luar biasa. Tidak hanya saat tersedianya pangan, tapi bagaimana seseorang, bagaimana di semua keluarga itu, anggota keluarga bisa mengakses pangan tersebut, bisa mendapatkan gizi seimbang sesuai pangan yang ada, gitu ya. Nah, PR-nya adalah memang harus ada bagian lain atau biasanya saya menyebut lintas sektor, lintas programnya ikut berperan. Jadi masalah gizi tidak ada, masalah kesehatan tidak bisa diselesaikan sendiri, gitu ya. Jadi butuh lintas sektor yang lain berperan untuk mengatasi masalah kesehatan. Nah, sedikit closing statement dari pemateri kita yang kedua, monggo saya persilahkan. Ya, jadi tolong Anda sebagai generasi penerus kita, ya, agar bisa memperbaiki gizi masyarakat kita karena ada gizi nantinya, sehingga memang kualitas SDM kita benar-benar kualitas, ya, kualitas bisa membangun bangsa ini lebih baik dan bisa menekan korupsi juga ya, karena orang pintar tetapi kalau dia tidak religius dia bisa korupsi. Nah, ada kebetulan di UIN itu sebagai langkah awal menciptakan generasi penerus yang religius. Saya kira itu. Baik, terima kasih Ibu ya. Teman-teman ingat ya, jadi memang seperti visi-visi dari universitas kita, gitu ya. Tidak hanya kita berpendidikan yang baik, tapi juga berakhlakul karimah, begitu ya.
Nah, oke, baik. Sebelum penutupan materi kali ini akan diberikan sedikit kenang-kenangan dan juga sertifikat kepada pembicara kedua kita, yaitu Ibu Purwanti Susanti MKes. Monggo saya persilakan kepada Ketua Panitia Seminar Nasional Gizi kali ini. Oke, baik. Berakhirnya materi yang kedua kita, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk ibu yang yang telah memberikan banyak materi hari ini. Oke, baik teman-teman. Kita berikutnya akan memasuki Isoma. Isoma dulu ya. Isoma. Nah, jadi saya akan serahkan kepada Master of Ceremony untuk acara berikutnya. Silakan untuk Haikal dan